Amerika Serikat telah lama menjadi pemimpin dalam dominasi udara melalui inovasi teknologi di bidang aviasi militer, dengan F-22 Raptor sebagai salah satu pilar utama. Sebagai jet tempur generasi kelima pertama di dunia, F-22 dirancang untuk menjadi mesin perang yang tak tertandingi, menggabungkan kecepatan, manuver, siluman, dan daya tembak. Namun, setelah lebih dari 2 dekade menjadi yang terdepan, dominasi ini mulai menghadapi tantangan baru dari perkembangan teknologi rudal hipersonik Rusia dan Tiongkok. Rudal hipersonik, yang mampu terbang dengan kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara sambil bermanuver untuk menghindari deteksi dan intersepsi, telah menjadi ancaman serius bagi supremasi udara Amerika. Rusia, misalnya, telah menguji dan menggunakan rudal seperti Kinzhal dan Zircon dalam konflik nyata, menunjukkan kemampuan mereka untuk menghancurkan target hingga ratusan mil jauhnya dengan presisi tinggi. Sementara itu, Tiongkok mengembangkan rudal hipersonik seperti DF-17 dan Xingkong-2, yang tidak hanya memiliki jangkauan yang lebih jauh, tetapi juga dilengkapi teknologi manuver yang membuat mereka semakin sulit dihentikan. Dalam perlombaan untuk menghadapi ancaman ini, Amerika Serikat berupaya mengembangkan rudal hipersoniknya sendiri, seperti program MU yang dirancang untuk kompatibel dengan berbagai platform jet tempur, termasuk F-22 dan F-35. Rudal ini dirancang agar cukup kecil untuk dimuat di dalam ruang senjata internal pesawat siluman, memberikan keunggulan signifikan dibandingkan rudal hipersonik konvensional yang biasanya terlalu besar. Selain itu, Angkatan Udara Amerika telah mengalokasikan sekitar 10,9 miliar dolar untuk memodernisasi F-22, termasuk memasang tangki bahan bakar eksternal rendah hambatan yang dirancang untuk meningkatkan jangkauan tanpa mengorbankan siluman, serta sistem pencarian dan pelacakan inframerah IRST yang memungkinkan deteksi target secara pasif, bahkan pesawat siluman. Modernisasi ini juga mencakup peningkatan senjata seperti rudal hipersonik generasi baru dan integrasi helm penargetan canggih yang memungkinkan pilot mengunci target tanpa harus mengarahkan pesawat. Selain itu, program Wingman Loyal yang melibatkan drone semi-otonom akan memberikan dukungan tambahan dalam misi-misi kritis, membawa kemampuan taktis F-22 ke level berikutnya. Namun, meskipun F-22 terus diperbarui, jet tempur ini harus bersaing dengan ancaman baru, termasuk jet tempur generasi kelima Tiongkok, J-20 Mighty Dragon, yang telah menjadi pesaing langsung di kawasan Indo-Pasifik. Mengingat potensi konflik di kawasan ini, di mana jarak antara pangkalan Amerika dan medan pertempuran bisa mencapai ratusan mil, kemampuan operasional yang ditingkatkan menjadi kebutuhan mutlak. Meskipun tantangan ini signifikan, Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk mempertahankan dominasinya di udara. F-22 Raptor, dengan serangkaian peningkatan besar yang sedang berlangsung, tetap menjadi simbol kekuatan udara Amerika, mencerminkan semangat inovasi yang telah mendorong negara ini selama lebih dari 1 abad. Dengan upaya berkelanjutan untuk menghadirkan teknologi terbaru dan paling mematikan, Amerika Serikat bertekad untuk tetap berada di puncak kekuatan udara global, memastikan generasi mendatang dapat menguasai langit dengan keunggulan yang sama seperti yang telah ditunjukkan oleh F-22 sejak debutnya. F-22 Raptor tidak hanya menjadi simbol teknologi dan kekuatan militer Amerika, tetapi juga bukti keberlanjutan strategi udara modern yang berfokus pada dominasi teknologi. Namun, dominasi ini tidak datang tanpa tantangan. Selain menghadapi perkembangan rudal hipersonik dari Rusia dan Tiongkok, Raptor juga dihadapkan pada kebutuhan untuk tetap relevan di tengah pesatnya kemajuan pesawat tempur generasi ke-6 yang mulai dikembangkan oleh banyak negara. Oleh karena itu, investasi besar-besaran pada modernisasi F-22 menjadi langkah strategis untuk memastikan pesawat ini tetap relevan di medan perang masa depan. Fokus utama modernisasi ini tidak hanya pada peningkatan senjata dan kemampuan siluman, tetapi juga integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI untuk mendukung pengambilan keputusan pilot dalam situasi pertempuran yang kompleks. Selain itu, sistem komunikasi yang lebih canggih akan memungkinkan F-22 berfungsi sebagai pusat kendali udara, mengarahkan drone tempur dan unit udara lainnya dalam operasi terpadu. Inisiatif ini menunjukkan bahwa Raptor tidak hanya menjadi mesin perang, tetapi juga pusat komando udara yang memadukan manusia dan mesin untuk menciptakan strategi yang lebih efektif. Di sisi lain, tantangan logistik juga menjadi perhatian. Dengan hanya sekitar 150 F-22 yang siap tempur, Angkatan Udara Amerika Serikat dihadapkan pada kebutuhan untuk mengoptimalkan setiap unit dengan efisiensi maksimum. Penambahan tangki bahan bakar eksternal rendah hambatan, misalnya, tidak hanya memperluas jangkauan operasional Raptor, tetapi juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk beroperasi di teater konflik yang jauh dari pangkalan utama. Dengan peningkatan ini,
F-22 diharapkan mampu menjalankan misi jarak jauh di wilayah Indo-Pasifik tanpa kehilangan elemen kejutan dan siluman yang menjadi keunggulannya. Tidak kalah penting, modernisasi ini juga memperhitungkan pengembangan senjata ofensif baru seperti rudal hipersonik dan teknologi pertahanan untuk menghadapi ancaman yang berkembang. Kemampuan untuk meluncurkan rudal hipersonik dari jarak dekat ke target musuh memberikan keuntungan taktis yang signifikan, memastikan bahwa musuh memiliki waktu reaksi yang minim. Dalam skenario perang modern, di mana kecepatan dan presisi menjadi faktor penentu, F-22 yang dilengkapi dengan teknologi ini akan menjadi salah satu elemen kunci strategi pertahanan Amerika. Keberhasilan F-22 dalam mempertahankan supremasinya juga bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan tantangan geopolitik. Ketegangan yang meningkat dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan dan konflik yang berkelanjutan di Eropa Timur menuntut Amerika Serikat untuk terus memperkuat angkatan udaranya. Dengan memasukkan teknologi baru, meningkatkan fleksibilitas operasional, dan memastikan kompatibilitas dengan platform masa depan, F-22 Raptor tetap menjadi andalan dalam menjaga keseimbangan kekuatan global. Dengan segala upaya modernisasi ini, masa depan F-22 tampaknya masih cerah. Pesawat ini tidak hanya diharapkan untuk bertahan dalam persaingan dengan teknologi baru, tetapi juga untuk terus menjadi simbol kekuatan udara Amerika di abad ke-21. Keberlanjutan dominasi udara Amerika tidak hanya menjadi tanggung jawab teknologi baru, tetapi juga hasil dari dedikasi untuk terus memperbarui dan meningkatkan apa yang sudah ada, menjadikan F-22 sebagai ikon yang tak tergantikan di langit global. F-22 Raptor bukan sekadar pesawat tempur. Ia adalah representasi dari kemampuan teknologi dan strategi militer Amerika Serikat untuk tetap berada di garis depan inovasi. Modernisasi yang dilakukan bukan hanya untuk menutupi kelemahan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pesawat ini mampu menghadapi ancaman masa depan, baik dari segi kecepatan, siluman, maupun integrasi teknologi. Dalam dunia yang semakin kompetitif, di mana kekuatan militer besar seperti Rusia dan Tiongkok terus mendorong batas teknologi, F-22 tetap menjadi aset penting bagi Amerika Serikat, tidak hanya untuk mempertahankan dominasi udara tetapi juga untuk mengamankan posisi strategis di dunia yang berubah cepat. Dengan kombinasi teknologi mutakhir, peningkatan signifikan pada jangkauan operasional, dan pengintegrasian senjata baru yang lebih canggih, F-22 akan terus menjadi ujung tombak kekuatan udara Amerika. Masa depannya mungkin akan menghadapi tantangan dari pesawat tempur generasi ke-6, tetapi dengan strategi investasi yang tepat, F-22 tetap memiliki peran penting dalam memastikan Amerika Serikat tidak hanya mempertahankan supremasi udara, tetapi juga membangun dasar yang kokoh untuk teknologi udara generasi berikutnya. Langit masih milik F-22, dan Amerika Serikat bertekad menjaganya demikian. Keberlanjutan dominasi F-22 Raptor tidak hanya terletak pada kecanggihannya, tetapi juga pada bagaimana Amerika Serikat terus mempersiapkan pesawat ini untuk menghadapi masa depan. Salah satu fokus modernisasi adalah pengintegrasian teknologi kecerdasan buatan AI untuk mendukung pengambilan keputusan taktis secara real-time. Dengan AI, F-22 diharapkan mampu menganalisis ancaman lebih cepat, merespons situasi pertempuran secara lebih adaptif, dan bahkan mengkoordinasikan misi dengan pesawat tak berawak dalam operasi yang kompleks. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas tempur tetapi juga mengurangi beban kognitif pilot, memungkinkan mereka untuk fokus pada aspek strategis misi. Selain itu, Amerika Serikat juga menyadari pentingnya kolaborasi antar platform untuk menghadapi ancaman global yang semakin kompleks. F-22 tidak lagi beroperasi sebagai entitas tunggal, tetapi sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar yang melibatkan pesawat generasi kelima lainnya seperti F-35, drone tempur, dan sistem pertahanan udara berbasis darat. Dalam lingkungan ini, F-22 akan memainkan peran sebagai komandan udara yang mengintegrasikan berbagai elemen tempur, memastikan operasi berjalan secara terpadu dan efektif. Ini mencerminkan evolusi strategi udara modern yang tidak hanya bergantung pada keunggulan teknologi satu pesawat, tetapi juga pada sinergi seluruh sistem pertahanan. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, kemampuan untuk tetap fleksibel dan beradaptasi menjadi kunci. Dengan ancaman yang terus berkembang dari rudal hipersonik, jet tempur generasi baru, dan konflik yang berpotensi meletus di berbagai wilayah, F-22 menjadi simbol komitmen Amerika Serikat untuk tidak hanya mempertahankan, tetapi juga meningkatkan keunggulannya. Peningkatan berkelanjutan ini memastikan bahwa F-22 Raptor akan tetap menjadi tulang punggung kekuatan udara Amerika Serikat, menjaga keamanan nasional dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan global di era yang penuh tantangan. Langit bukan hanya medan tempur, tetapi juga arena di mana dominasi Amerika Serikat akan terus diuji dan dipertahankan,
dengan F-22 sebagai bintang utamanya.